Selamat pagi Pak Eka dan teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan untuk proyek UAS kami, yaitu dengan judul Implementasi Parallel Merge Sort dengan Multiprocessing dalam aplikasi berbasis Plex. Oke. Ya, di sini ada dengan 5 anggota, yaitu ada Randi Sasongko dengan NPM 2125250042, dengan saya sendiri Jumhari di NPM 2125250030. Ada Maulana Malik dengan NPM 2125250062. Ada Tangguh Pranawera Sukma dengan NPM 2024250060, dan Reza Dewi Restian dengan NPM 2125250038. Untuk pendahuluan, Baiklah, masuk ke bagian pendahuluan, kita masuk ke latar belakang. Sorting adalah operasi dasar yang penting dalam pengolahan data, seperti sistem pencarian, transaksi perbankan, dan katalog perpustakaan. Merge sort menjadi pilihan efisien karena memiliki kompleksitas waktu O, dalam kurung n log n. Namun, untuk dataset besar, sorting secara sekuensial bisa memakan waktu. Karena itu, pengolahan paralel seperti multiprocessing di Python dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses sorting dengan memecah tugas ke beberapa core CPU. Ini mengimplementasikan paralel merge sort dengan multiprocessing dan membandingkan performanya dengan metode sekuensial guna meningkatkan efisiensi pemrosesan data yang berskala besar. Untuk rumusan masalahnya pada tugas akhir ini, di sini adalah kita akan melihat peningkatan performa yang dapat dicapai dengan menggunakan parallel merge sort dibandingkan dengan metode sekuensial. Lalu, bagaimana pengaruh jumlah core prosesor terhadap kinerja parallel merge sort? Dan yang terakhir, apakah terdapat batasan atau overhead tertentu dalam implementasi multiprocessing untuk merge sort? Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah mengimplementasikan parallel merge sort menggunakan multiprocessing dalam bahasa Python. Yang kedua, membandingkan kinerja parallel merge sort dengan sequential merge sort dalam hal waktu eksekusi. Dan yang ketiga, menganalisis efektivitas penggunaan multiprocessing dalam meningkatkan kecepatan sorting pada dataset besar. Rancangan sistem. Desain modul sistem ini ada 3. 1. Modul input mengenai data dari pengguna. 2. Modul sorting. Pertama, merge sort sekuensial menjalankan algoritma sorting dalam satu proses. 2. Merge sort paralel menjalankan proses sorting dalam membagi pekerjaan ke beberapa proses processing. Yang modul ketiga, modul out, menampilkan hasil sorting dan waktu eksekusi. Implementasi dan analisis. Implementasi sistem pertama, pemrosesan dan load data. Kedua, merge sort tanpa multiprocessing. Ketiga, merge sort dengan multiprocessing. Keempat, benchmark dan variasi. Untuk analisis hasil akan saya jelaskan. Ada 2 pengujian di sini, yaitu data kecil dan data besar. Untuk data kecil kalau tanpa multiprocessing itu mendapatkan 0,8419 detik. Untuk multiprocessing mendapatkan 0,8495 detik. Aduh. Multiprocessing dapat dikatakan tidak efektif karena overhead lebih dari manfaat. Untuk data besar, multiprocessing mendapatkan 113,1085 detik. Untuk dengan multiprocessing mendapatkan 33 detik, 3 kali lebih cepat. Dapat disimpulkan bahwa dengan multiprocessing 3 kali lebih cepat sangat efektif. Saya akan mendemokan untuk bagian programnya.
Berikut ada beberapa file di bagian programnya, yaitu ada file Python-nya 3D2 yaitu generate data untuk generate data, dan merge parallel. Untuk generate data ini dilakukan 2 kali, yaitu untuk sampel data besar sekitar 1 juta angka dengan random init dengan random init dari angka 1 hingga 1 juta 1 miliar. Setelah itu akan diubah bagian total number ini untuk sampel data besar sejumlah 10 juta data. Jika dilanjutkan akan mendapatkan 2 file yang berbentuk JSON, yaitu sampel data besar dan sampel data kecil. Setelah itu masuk ke bagian parser paralel ini. Mana ya? Untuk menjalankan program ini cukup tekan F5 pada komputer atau keyboard. Sampel. Untuk yang pertama kita akan jalankan sampel data kecil. Oke, dengan segala kondisi yang berjalan di laptop saya seperti PPT ini, itu didapatkan sekitar 6 tanpa multiprocessing itu 0,9646, dengan multiprocessing itu 0,9647, sekitar beda 0,001. Sedangkan untuk sampel data besar, nah setelah dia masuk ke tanpa multiprocessing, dapat dilihat untuk bagian CPU-nya itu kan thread-threadnya belum berjalan maksimal semua. Ketika mulai masuk ke multiprocessing itu untuk usage CPU-nya setiap core-nya akan melonjak maksimal seperti ini. Menunggu hasil dari multiprocessing. Oke, setelah multiprocessing dijalankan, setelah selesai maka CPU-nya akan menurun. Sehingga untuk didapatkan hasil dari pemrograman tadi, untuk tanpa multiprocessing dengan sampel data yang besar sekitar 10 juta angka, itu didapatkan 135 detik, 0,0596 detik. 96. Untuk waktu multiprocessing itu sekitar 42,2725 detik. Oke, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan multiprocessing pada algoritma paralel merge sort secara signifikan mempercepat waktu eksekusi untuk dataset besar dari 113,18 detik menjadi 33,30 detik. Namun, pada dataset kecil justru terjadi penurunan performa akibat overhead proses paralel dengan pendekatan yang tepat dan pemanfaatan arsitektur multicore. Komputasi paralel terbukti efisien dan scalable, serta memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan sistem big data dan analisis numerik skala besar. Oke, sekian presentasi dari kami, Pak. Kami ucapkan terima kasih.